Menjelang hari ulang tahun ke-109 tahun Kota Malang yang jatuh setiap tanggal 1 April, pemerintah Kota Malang resmi melaunching logo HUT Kota Malang ke-109. Launching dan awarding logo HUT Kota Malang ke-109 berlangsung di Gedung MCC Kota Malang. Dalam launching dan awarding logo HUT Kota Malang dihadiri oleh Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutiaji, Kepala OPD, Camat, Lurah, dan para nominator desainer logo HUT Kota Malang ke-109 tahun 2023.
Wali Kota yang tiba di lantai 2 gedung MCC langsung melakukan peninjauan pameran desain struktur bangunan yang ada di Kota Malang. Usai meninjau pameran, kemudian dilanjutkan dengan acara launching dan awarding logo HUT Kota Malang ke-109. Tahun 2023 ini dengan tema Mandiri, Tangguh, Berkelanjutan, persembahan dari Baik, Ibu, kami mohon untuk dapat bangkit berdiri. Yang kami hormati 9 tahun Kota Malang bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang. Ini ke-109 tahun ya, yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 April mendatang. Pemerintah Kota Malang, Bapak Ibu, malam hari ini akan meluncurkan tema dan logo resmi hari ulang tahun yang ke-109. Ini melalui proses kreatif lomba desain logo yang dilakukan oleh pemerintah Kota Malang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika sejak awal bulan Februari 2023 yang lalu. Ini melibatkan menggandeng Asosiasi Desainer Grafis Indonesia Chapter Malang. Jadi ada ratusan desainer. Ratusan desainer, dan malam hari ini kita akan mengkerucutkan hingga terpilih satu pemenang yang tentunya akan menyemarakan hari ulang tahun ke-109 dari Kota Malang kita yang tercinta. Betul sekali. Nah, itu sesuai temanya, yaitu Mandiri, Tangguh, Berkelanjutan. Mungkin boleh kita sedikit spill dulu kepada Anda semuanya. Dari kata mandiri ini dimaknai bahwa Kota Malang akan bertekad untuk memantapkan momentum pertumbuhan dan juga kebangkitan pasca pandemi berbasis dengan penguatan pilar fiskal daerah, ketahanan pangan, keberpihakan pada produk UMKM, daya saing ekonomi kreatif, dan juga potensi lokal dari Kota Malang. Tentunya dengan tetap mengembangkan prinsip kerjasama dan kemajuan bangsa. Ya, ada kata mandiri, ada juga kata tangguh. Ini maknanya bahwa Kota
Kemudian ditampilkan persembahan lagu dan tari anak-anak berkebutuhan khusus. Dari Wali Kota Malang, Bapak Dr. Andes Haji Sutiaji. Sebagai ungkapan rasa sayang, rasa cinta dari Kota Malang, ya. Usai tampilan, sejumlah anak berkebutuhan khusus juga mendapatkan santunan dari Wali Kota Malang. Terima kasih Bapak Wali Kota, Bapak Dr. Sutiaji telah menyambut dan juga memberikan apresiasi yang luar biasa negatif dari lingkaran sosial Yang luar biasa. Baik, terima kasih. Lebih semangat lagi ya untuk terus belajar dan juga berkarya. Sekali lagi terima kasih saudara-saudara kita dari lingkaran sosial. Dalam acara ini diawali dengan sambutan-sambutan. Sambutan Kepala Kominfo Kota Malang M. Nur Widianto. Dalam sambutannya mengatakan bahwa jelang HUT Kota Malang ke-109, Pemkot Malang melalui Diskominfo mengadakan lomba desain logo HUT Kota Malang ke-109, di mana lomba tersebut diikuti oleh ratusan peserta. Kemudian tim juri memilih 5 terbaik yang masuk nominator dan yang terpilih akan digunakan sebagai logo HUT Kota Malang. Mas Dewan Juri, Pak Tersur, super kerjanya, terima kasih kebersamaannya, dan tentu yang kami hormati dan saya banggakan para nominator, sahabat-sahabat saya komunitas kreatif yang hari ini juga hadir, dan tentu saudara-saudara saya, keluarga besar di Kominfo Kota Malang. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Ilahi Rabbi yang telah melimpahkan rahman dan rahimnya, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat. Untuk kategori kota besar, tidak banyak yang mendapatkan anugerah Adipura di tahun 2022. Hanya 3 kota. Satu di antaranya adalah Kota Malang dari 500 kota kabupaten. Selamat Bapak, dan kami aturkan juga Bapak selamat karena setelah sekian puluh tahun hari ini Kota Malang mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi dibandingkan nasional dan juga Jawa Timur. Itu semua tentu dari tangan diri Bapak Wali Kota. Dan satu kuncinya yang sering kali dititipkan kepada kami semuanya,
kerja kolaboratif. Sehingga izin Bapak Wali Kota kami laporkan bahwa penyelenggaraan lomba desain logo AUD Kota Malang 109 tahun ini berangkat dari pesan Bapak bagaimana membangun kolaboratif tersebut, tidak sekedar dituturkan, tidak sekedar disuratkan, dituliskan, namun benar-benar mampu dilandingkan. Dan alhamdulillah Bapak, kami laporkan mengaktifasi mulai dari mendesain logo dengan pola kolaboratif ini sudah berjalan 2 tahun ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada sahabat-sahabat kami ADGI karena kerja-kerja kolaboratif ini, Mas Jadi, Pak Tersun, juga diinformasikan itu menjadi catatan tersendiri bagi ADGI Chapter daerah saat diinformasikan ke nasional, sehingga ini juga makin mengembangkan Kota Malang secara nasional. Terima kasih sahabat-sahabat kami dari ADGI. Selanjutnya Bapak Wali Kota yang kami hormati, bahwa lomba desain logo AUD ini tentu berangkat dari tema AUD Kota Malang 109 tahun, yang itu juga atas arahan Bapak Wali Kota. Ada 3 tema besar, seringkali kami singkat dengan MTB: mandiri, tangguh, berkelanjutan. Kami sudah tidak berani menerjemahkan makna mandiri, makna tangguh, dan makna berkelanjutan itu, karena itu memang semuanya dari pemikiran Bapak Wali Kota. Tapi dari mandiri, tangguh, berkelanjutan itu Bapak yang juga menginspirasi kami bersama teman-teman untuk menentukan pilihan kegiatan di MCC ini. Karena MCC ini sangat merepresentasikan 3 kata dimaksud: mandiri, tangguh, berkelanjutan. Bagaimana MCC mampu dibangun? Karena ada kemandirian di sana. Kemandirian yang didorong oleh Bapak Wali Kota di tengah-tengah pandemi COVID-19, yang itu terhubung pula dengan nafas tangguh. Ada yang akademikal, jangan hanya sekedar pada sahabat-sahabat kami komunitas yang tersebut. Hal yang lain yang kami lakukan Bapak Wali Kota dalam rangka lomba ini, alhamdulillah kami spiritnya memang kita ingin mengangkat 100 terus dibangun secara bersama. Alhamdulillah Bapak, atas pendampingan dipilih 5 nominator yang pada hari ini sudah memberikan makna. Itu sungguh-sungguh memberikan satu kejutan bagi kami. Satu lingkaran kecil pun memberikan makna. Yang satu menerjemahkan 3 kata yang menjadi roh atas ridho Allah. Hari ini insya Allah terbaik nantinya. Tapi kepada semuanya, terima kasih atas partisipasinya. Bapak Wali Kota yang kami hormati, kiranya demikian yang dapat kami laporkan. Terima kasih Bapak Muhammad Widianto untuk menyampaikan laporannya, dan laporannya Bapak Muhammad Widianto ini bikin saya dekat juga kita ya, karena kita sudah dekat dengan untuk
siapa yang akan menjadi pemenang dari kompetisi logo hari ulang tahun ke-109 tahun Kota Malang? Sebelum kita masuk ke dalam pengumuman pemenang ya, kita mau memperkenalkan dulu Dewan Juri yang sudah bekerja ekstra luar biasa sampai akhirnya menentukan pemenang lomba logo hari ulang tahun Kota Malang ke-109 di tahun 2023 ini. Dari 100 lebih desain kerja keras yang luar biasa dari Dewan Juri akan mengerucutkan menjadi 5 nominator. Tapi kita lihat dulu inilah profil dari 5 Dewan Juri kita. Siapa sajakah beliau-beliaunya? Kita simak bersama-sama. Ini untuk yang pertama kita perkenalkan dulu Mas Victor Abednego selaku Ketua Dewan Juri dan juga komisi. Akan melihat 10 plus 9. Seperti tadi kita tadi ya. Semua serba 1, 0 dan 9 ya. Oke, sebelum itu Ya. kita persilakan dulu untuk perwakilan Dewan Juri untuk bisa menjelaskan kira-kira konsep logo di hari ulang tahun Kota Malang yang ke-109 itu apa sih? Nah, akan diwakili sama Mas Victor Abednego selaku Ketua Dewan Juri. Mas Victor silakan. Malam Pak Setiaji, beserta jajaran yang mendampinginya. Lalu kami juga ucapkan selamat malam kepada Bapak Ibu asisten Stafadi dan Pak. Sementara Victor Abednego, perwakilan Dewan Juri dalam sambutannya mengatakan bahwa sebelum terpilihnya 5 nominator, Dewan Juri memilih 10 plus 9 peserta yang masuk ke final. Dari 10 plus 9 ini, kemudian terpilih 5 desain logo terbaik dan sesuai tema yang masuk nominator. Saya tidak ikut dalam kompetisi. Saya menggunakan logo sama-sama sudah logo Kota Malang ke-109 kali ini sangat spesial bagi kami, bagi para juri dan panitia karena ada beberapa kriteria yang disampaikan kepada calon peserta. Kriteria yang pertama adalah yang paling utama adalah desainer harus berasal dari Kota Malang atau mahasiswa yang sedang berkuliah di Kota Malang. Syarat utama dan pertama ini kami rasa sangat penting karena kami ingin bahwa desain yang muncul ini nanti adalah karya dari anak dari Kota Malang. Kami percaya bahwa talenta-talenta di Kota Malang ini sungguh luar biasa dan kami menjadi sangat bangga ketika desain yang digunakan di Kota Malang ini memang buatan oleh warga Kota Malang. Lalu berikutnya seperti yang disampaikan tadi, kami pada mulanya tidak langsung membuka lomba logo secara terbuka. Jadi kami pada awalnya melakukan seleksi portofolio terlebih dahulu kepada calon-calon desainer yang ingin mengikuti desainer. Tujuannya agar kompetisi ini benar-benar diikuti oleh desainer-desainer yang layak secara kompetensi dan portofolio, sehingga hasil yang karya yang muncul benar-benar berkualitas. Lalu hal-hal yang kami pertimbangkan untuk menjadi apa penting dalam desain yang kami pilih, yang pertama harus berdasarkan tema desain pada tahun ini tahun 2023. Berikutnya juga adalah originalitas. Kami memiliki fairness di dalam sayembara ini. Kami ingin desain yang dimunculkan adalah hasil karya dari desainer
Baik, sekali lagi ada 5 nominator dengan kredit atau baiknya. Baik, 5 nominator ini atas nama, nah ini banyak nih. Ini ada namanya kecil banget tapi mungkin cuma kelihatan kita akan. Ya, atas nama Fauzi Ade Firdaus. Kemudian ada Muhammad Renaldi Pratama, Betul, kemudian ada atas nama Fauzan Zahra. Zahra, Kemudian ada Dwi Wahyu Bahtiar, Dwi dan Wahyu yang Bahtiar, terakhir dan Muhammad Zainal. Oke, selamat kepada 5 nominator ya. Dan kami kali ini mengundang Pak Wali Kota Malang, Bapak Dr. Haji Sutiaji untuk bisa naik ke atas panggung ya untuk menekan tombol virtual. menekan tombol virtual yang akan menampilkan siapakah pemenang yang terpilih dari 5 nominator terbaik logo hari ulang tahun ke-109 tahun Kota Malang ini. Oke, bersama dengan para asisten, Kami mohon perkenalan ini. ibu-ibu asisten silakan, asisten pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat, Ibu Ida Ayu, Ibu asisten perekonomian dan pembangunan. Pemenang dari 5 logo yang sudah ditunjukkan ini dari Kawasan Logo, dan inilah siap ya. Kita akan hitung bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Kita hitung bersama-sama. Hitungnya dari 1 sampai 9. 1 sampai. Wali Kota Malang yang didampingi para asisten dan Kepala Diskominfo kemudian melaunching logo HUT Kota Malang sekaligus awarding logo HUT ke-109 Kota Malang dengan menekan tombol untuk memilih pemenang desain logo Kota Malang. 1, 2, 3, Logo hari ulang tahun ke-109 Kota Malang, Fauzan Zahra. selamat buat Fauzan. Oke, Fauzan. Ini berhak mendapatkan trofi sekaligus hadiah senilai 10 juta. Dari 5 nominator kemudian terpilih Fauzan Zahran sebagai pemenang desain logo HUT Kota Malang ke-109. tahun Kota Malang yang ke-109 atas nama Fauzan Zahra. Fauzan Zahra. Bersama dengan Wali Kota juga memberikan piagam, piala, serta uang pembinaan kepada pemenang desain logo HUT Kota Malang dan 4 peserta lain yang masuk nominasi. Selamat buat Fauzan. Dan pemenang juga mendapatkan trofi. Ini secara resmi nanti logo ini yang akan dipakai ya di baik. Inilah kita abadikan momen yang indah ini, bila luar biasa sekali. Yang paling penting ya, kebanggaannya dulu ya. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Ibu Ida Ayu Madewahyuni. Selamat buat Fauzi Ade. Berikutnya kami persilakan dengan Ibu hadiah kepada M. Rizaldi Pratama Aruna Putra. Baik, yang pertama itu adalah Zainal, kemudian sekarang Hadiah yaitu berupa piagam penghargaan dan uang tunai kepada Dwi Wahyu Bahtiar. dan yang terakhir adalah kepada Fauzi Ade Firdaus. Masing-masing nominator ya sama-sama mendapatkan hadiah uang tunai senilai Rp1.650.000 dan juga piagam penghargaan. Ini diberikan langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang. Kita foto bersama dulu Bapak dan juga Ibu. Bersama dengan para pemenang, bersama dengan para nominator, keempat nominator lomba logo HUT ke-109 ya. Kita tahu Kota Malang. Boleh berikan senyum terbaiknya, mas-mas, para pemenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam satu jiwa.
Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutiaji dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada pemenang Lomba Desain Logo HUT Kota Malang ke-109. Wali Kota menambahkan bahwa tema logo HUT Kota Malang yakni mandiri, tangguh, dan berkelanjutan. Tema tersebut mengandung makna yang ingin dicapai oleh Kota Malang di usia 109 tahun. Yang saya hormati staf ahli, para asisten. Wali Kota Malang juga berharap setelah resmi di-launching logo HUT Kota Malang ke-109, nantinya para OPD dapat mempromosikan logo HUT Kota Malang ke-109 sehingga diketahui oleh masyarakat. Dan anak-anak sekalian, para nominator dan rombongan kendaraan istilahnya yang malam ini kita saksikan bersama-sama. Semoga sama mendapatkan kali kehidupan yang positif. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersama-sama sebagai wujud taat dari syukur atas Tuhan yang Kuasa dan kepada Tuhan ridho kepada kita semua. Salawat dan salam terima kasih kepada para dewan juri untuk menseleksi dari sekian banyak, tentu ini yang mana ya, karena luar biasa. Saya ucapkan terima kasih pada nominasi bagaimana filosofi yang tiga, ada kemandirian, ada ketangguhan dan berkelanjutan ini dipotret dalam sebuah simbol yang namanya logo. Mudah-mudahan para bapak ibu dan saudara-saudara semua yang hadir di sini mulai besok sudah bisa memfokuskan dan mulai nanti mungkin di IG saya juga sudah saya sampaikan bahwa akan membuat bahwa tahun 2023 yang Kota Malang memasuki usia yang ke-109 dari kacamata pemerintahannya, karena sekarang sudah banyak yang ingin meneliti sesungguhnya Malang ini sebenarnya tahun berapa, apakah tahun 1000, apakah 109 atau jauh sebelumnya. Sementara yang kita pakai sesuai dengan keputusan dari DPR ketika itu maka ada 109. Untuk kami semuanya terima kasih keterlibatan dari para bapak ibu dan saudara sekalian. Mudah-mudahan ini akan menjadi inspirasi kita semua. Angka 109 adalah 10 kalau dijumlah 10 itu yang itu adalah 1, maka mudah-mudahan kita adalah yang terdepan yang nomor 1 di Indonesia dan maupun dunia. Itu kekuatan kita semua. Kata 1 maknanya ini kan 2000 kalimatnya ini kan tanggalnya adalah tanggal 1 Maret 2023. Mudah-mudahan ini akan menjadi kekuatan kita semua. Selanjutnya para bapak ibu dan saudara sekalian memilih tema dan komitmen yang kita bangun. Saya kenapa mengambil, saya sebenarnya ada paparan. Kenapa saya mengambil kemandirian? Karena sesungguhnya undang-undang otonomi daerah mulai dari tahun 1998 sampai ada undang-undang tahun 2004, terus disempurnakan lagi di tahun 2014. Ini adalah membidik bagaimana kemandirian daerah untuk memotret sebuah persoalan. Setelah dipotret, tahu masalahnya, setelah tahu masalahnya maka ditemukan treatmentnya. Akan tetapi negara kita masih terus berproses mencari formulasi bagaimana pemberdayaan dan memberdayakan masyarakat ini terus-menerus dilakukan. Di era Orde Baru dulu sifatnya sentralisasi di pusat, dicoba mulai tahun 1998 yang menurunkan itu di era reformasi seluruhnya diserahkan pada daerah. Ternyata juga belum mampu bahwa
desentralisasi tidak dipahami bagaimana kita mampu mengaktifasi potensi-potensi jaya. Terus menerus dilakukan sekarang komitmen dari BPK atas petunjuk dan perintah Presiden yang didelegasikan sampai kepada Kementerian Keuangan dan beberapa kementerian-kementerian dan kelembagaan-lembagaan tertinggi selevel ini menyampaikan bahwa bagaimana kita dorong daerah ini mampu berinovasi dan berkreasi. Dan alhamdulillah Kota Malang sekarang sudah menuju ke mandiri, bukan menuju, insya Allah sudah mandiri fiskal. Yang mandiri fiskal yang kemarin baru Kota Surabaya. Tapi saat ini ketika kemarin saya berbicara dengan Ibu Menteri, ditanya APBD Kota Malang berapa? APBD Kota Malang adalah 2,8 triliun. JIPA yang kami terima adalah 1,18 triliun sebelum ada penambahan 11 miliar dari dana kelurahan per kelurahan 200. Berarti dana dari pusat, dana perimbangan masih lebih banyak dari potensi daerah atau pendapatan asli daerah. Beliau bilang berarti Malang ini sudah mandiri fiskal. Mudah-mudahan tahun 2023 ini kita sudah masuk pada mandiri fiskal mengikuti Surabaya, karena yang menuju mandiri fiskal ada 3, Gresik, Sidoarjo, dan Kota Malang yang mandiri fiskal dari Surabaya. Saya berkeyakinan untuk bisa kuatkan dan ini menjadi cita-cita kita bahwa kita harus mandiri dengan potensi yang luar biasa yang ada di dunia organisasi. Untuk itu sekali lagi canangkan ini menjadi misi positif bahwa kita mandiri. Maka mandiri berarti kita tidak selalu bergantung dengan dana dari pusat. Selanjutnya kenapa kami ngambil tanggung? Saat ini para bapak ibu dan saudara sekalian, Indonesia dan dunia sekarang berada pada persimpangan jalan. Setelah ada kejadian COVID-19 disertai dengan konflik antara Uni Soviet dengan Ukraina, membawa beberapa nasib bangsa yang ada di dunia ini mengalami 3 krisis. Satu adalah krisis energi, yang kedua adalah krisis pangan, dan yang ketiga adalah krisis ekonomi. Maka kemandirian jangan hanya mandiri sesaat, maka harus ada ketangguhan, baik ketangguhan secara emosional maupun ketangguhan dalam bidang ekonomi. Kalimat tangguh yang saya ambil adalah mendorong kepada karakter bangsa. Terlebih ketika saat ini sudah ada 83 negara yang sudah mengalami kebangkrutan karena inflasinya lebih dari 107%. Bahkan Turki sebelum kena gempa ini sudah inflasinya lebih dari 300%. Menyusul ada 103 negara yang mereka mengajukan pilot kepada Bank Dunia. Itu artinya bahwa kita digoncang oleh situasi ini, maka ketangguhan emosional, ketangguhan ekonomi, dan ketangguhan imajinasi kita, serta ketangguhan keyakinan kita harus selalu didorong. Terlebih itu adalah menguatkan anak bangsa kita semua. Dan yakinlah, boleh negara-negara yang goyah, tapi Indonesia dengan kekayaan yang luar biasa, sumber daya alam yang luar biasa, bonus demografi di tahun 2045 Indonesia menuju ke 2050 akan menjadi 4 negara raksasa dunia. Mudah-mudahan kita akan bisa bukan urutan yang keempat, tapi menjadi urutan yang pertama. Ketangguhan ini yang harus kita kuatkan bersama-sama. Di samping itu, kita tahu semua para bapak ibu dan saudara semua, di era yang dikatakan oleh Aflin Tofer bahwa kita sudah memasuki dunia informasi. Maka yang namanya saat ini disrupsi
kita membawa dua dampak, positif dan negatif. Positifnya sekarang di genggaman tangan kita bisa menguatkan literasi. Di genggaman tangan kita bisa mempublish sesuatu. Di genggaman tangan kita bisa mempublish produk-produk yang kita miliki. Di genggaman tangan kita bisa mengupload semua potensi yang kita miliki. Ini sisi positifnya. Tapi sisi negatifnya juga jauh lebih dahsyat. Bagaimana dekadensi moral? Kalau dulu anak-anak kita, nah jangan lihat TV, mungkin bisa. Nah jangan lihat film porno, bisa. Nah yang dibaca yang baik-baik bisa. Tapi saat ini semua ada di genggaman anak-anak kita semua. Maka disinilah sesungguhnya yang kami harapkan ada ketangguhan emosional dan ketangguhan spiritual, ketangguhan imajinasi kita yang baik-baik tentu yang kita buatkan adalah ketangguhan menjadi anak bangsa yang mempunyai karakter Indonesia. Hari ini para bapak ibu dan saudara sekalian, Indonesia juga mengalami dekadensi moral. Bukan saat ini kita tidak banyak mau mengakui jasa orang lain. Banyak orang yang mengaku lebih hebat ketimbang orang lain. Kita dipertontonkan setiap hari sering mencemooh orang. Kita sering mencemooh pemimpin-pemimpin kita. Kita merasa bahwa pemimpin yang hebat itu adalah kita. Padahal sering saya sampaikan, angka satu tidak bisa berdiri sendiri. Bisa dibilang satu karena ada dua. Bila bisa dinamakan dua, maka ada tiga. Itu artinya bahwa kita kuat karena ada yang lain. Dan inilah yang menjadi problem kita semua. Maka saya kepingin di sini ada berkelanjutan. Siapapun kepemimpinan ke depan, ketika yang baik kita teruskan. Inovasi yang kita kembangkan adalah al-mukhafatu al-qadibus soleh wal-ahdu bil-jadidil aslam. Melestarikan peletakan batu-batu pertama, fondasi-fondasi yang punya kekuatan, baik al-mukhafatu al-qadibus soleh yang telah ditanam oleh pemimpin-pemimpin kita. Tapi kita tidak alergi wal-ahdu bil-jadidil aslam. Kita mampu mengadopsi, kita mampu berinovasi, kita mampu mengambil sesuatu yang baru, tapi yang mempunyai nilai tambah dan nilai kebaikan bagi kita semua. Tiga hal ini yang menjadi komitmen. Artinya apa? Banyak kegelisahan saudara-saudara kita dan anak bangsa. Ketika nanti pemimpinnya ini ganti, dia ganti baju. Pemimpinnya ganti baju. Seakan yang hebat itu adalah pemimpin-pemimpin sesat. Padahal saat ini adalah meneruskan keberhasilan sebelumnya. Kepemimpinan 2018 sudah menapaki dan meneruskan kepemimpinan tahun 2013-2014. Keberhasilan saat ini sudah dibangun fondasinya oleh Abang. Abang fondasinya dibangun oleh Pak Penny. Pak Penny sudah ditata sebelumnya oleh Pak Penny dan seterusnya. Kita sering tidak menghargai pemimpin-pemimpin setelah kita. Nah, rupanya ada gaya tepuk tangan ya, karena memang ini kejadian di kehidupan kita. Karena kadang-kadang kita merasa lebih hebat sehingga tidak mengakui kehebatannya. Maka saya ingin berkelanjutan. Untuk anak generasi tidak usah pusing banyak orang, Pak nanti gimana kalau setelah Mekah saya harus ikut siapa? Ikut pemimpin yang akan datang. Mudah-mudahan pemimpin yang akan datang juga punya cakrawala dan pemikiran jangan pernah merasa kamu hebat karena kehebatanmu adalah karena kehebatan pemimpin-pemimpin sebelumnya. Yang ini yang menjadi yang PPR kita semua sehingga ganti baju. Ya, ganti baju. Padahal kita udah
bersyukurlah kamu kepadaku wali-walidaika dan kepada kedua orang tua kamu. Kamu bisa hidup bukan karena kekuasaan saya saja, tapi karena buah jerih payah kedua orang tua kamu. Itu artinya bahwa Tuhan telah memberikan patokan kepada kita semua, memberikan doktrin kepada kita semua, menghargai karya, menghargai orang yang berjasa. Dan itulah yang memotivasi kami bahwa logo itu ya perlu kita sayembarakan. Kita buat ya semacam ini karena ini adalah jerih payah dari 109 desainer. Terima kasih teman-teman asosiasi, terima kasih pada teman-teman Dewan Juri, terima kasih pada para nominator. Saya sebenarnya juga desainer, Mas. Saya dulu Korel juga itu mulai Korel 1 sampai ya. Jadi saya baca. Kalau orang mungkin melihatnya yang baik mana, tapi tidak dilihat filosofinya. Kenapa dia ambil ini? Saya tadi mungkin sepakat dengan saya ingin jelajah harapan saya pas juga masuk kepada yang dipilih, dan itu semua yang dipilih oleh teman-teman juri karena menginspirasi dari kita. Ada ketangguhan juga masuk ke sana, ya. Ada yang namanya berkelanjutan masuk. Kenapa? Itu simple, ya. Simple itu artinya siapapun boleh bisa dan itu bisa melestarikan. Ya, berkelanjutan, ketangguhan dan kemandirian itu sudah masuk. Jadi tadi saya lihat, saya pikir mestinya nomor ini yang apa? Oh ternyata tadi nomor izin adik-adik dan anak-anak sekalian yang nominator. Karena saya berangkat dari filosofi. Ada kemandirian, ada ketangguhan, ada berkelanjutan. Direplika dalam sebuah angka 100. Apalagi di sana ada posisi, ya. Ini adalah ada kecerdikan dan ada rasa motivasi yang kuat dan sikap yang cerdik cenderung. Maka insya Allah masuk 109 dengan logo yang tadi. Mudah-mudahan mungkin tadi saya bisa yang paling bagusan, yang paling bagus ini. Itu mungkin dari segi estetikanya. Tapi karena kita dipesan logo itu mencerminkan dari moto kita. Satu adalah mandiri, yang kedua adalah tangguh, yang ketiga adalah berkelanjutan. Tangguh mana hurufnya kan pekat, ya. Yang kedua udah dicontoh, itu versi saya, ya. Nah mungkin kalau susah itu sulit kan, orang jadi sulit. Jadi orang yang meneruskan itu sudah dibuat tapakan mata. Jadi mohon maaf saya ini juga desainer, Mas. Corel Draw, Photoshop, saya bisa. Jadi kalau ada apa tulisan yang nggak bener gitu, ini begini ya. Ini perpaduan kuning dengan ini kok nggak cocok. Jadi saya mesti cek nilainya itu bagusnya di mana dan seterusnya. Oke. Terima kasih sesuai selera. Walaupun tidak ada pesanan, tapi sesuai dengan moto yang saya pesankan. Nominatornya baik semua, ya nominator mesti baik, tapi yang linear sekali dengan jiwa pemoto yang saya pesankan masuk. Untuk itu saya ucapkan terima kasih dan perlu kami sampaikan para bapak ibu dan saudara sekalian, kesempatan yang baik ini nanti mohon ya setelah ini jangan pulang dulu ya, sambil syukuran besok kita mau kirap. Tapi sekali lagi yang dikira bukan saya, ya. Saya sudah sampaikan Pak, nanti orang-orang punya tunda. Yang dikira adalah orang-orang yang berjasa. Saya hanya menghantarkan saja. Besok saya mau kerja bakti di alun-alun dengan para OPD yang dikira nanti ada staf ahli, Pak Sekda, terus relawan-relawan, pasukan kuning nanti kira kita kerja bareng semua dan nanti bancaan di belakang
Balai Kota. Saya mohon setelah ini nanti tolong kita lihat ke depan, kita mau membuat bahwa orang nanti datang ke Malang berinvestasi ada segitiga ini, ya. Setelah itu nanti ada dawainya, kita nanti di atas, saya juga akan jaringan, kita manfaatkan, mumpung kita diberikan hidup melihat, maka kehidupan kita harus diisi dengan kebaikan. Semangatnya, supportnya, sambutannya untuk kita semua, ya. Baik, jadi setelah ini Bapak dan juga Ibu, kami persilakan untuk bisa menyaksikan pameran-pameran. Jadi di belakang videotron ini, kemudian di lantai 3 itu juga ada pameran buku fair. Iya, Ya. buku fair. Dan jangan lupa nanti Bapak Ibu juga bisa menikmati hidangan yang sudah kami sediakan, ya. Ada di samping. Jadi bisa masuk ke Menikmati hiburan bersama dengan Tentu apa yang menjadi energi positif yang kami kuatkan, bahwa ada 3 komitmen tadi, kita kemandirian, kita berusaha mudah-mudahan Kota Malang ini jadi kota yang mandiri, mampu berbuat sesuatu yang dari karya-karya kita, bukan berarti kita mengesampingkan yang lain, tapi ketika kita mandiri itu tidak bergantung pada fiskal, tidak bergantung pada APBN, itu lebih fleksibel. Yang kedua adalah ketangguhan. Tangguh saya kira ini bukan tangguh ekonomi saja, tapi kita punya perilaku yang kuat, kita punya karakter, ya. Kita tidak tergoyang hanya mandiri sesaat, tapi harus terus. Dan yang ketiga, saya kira kita membangun mindset masyarakat kita semua bahwa yang baik itu harus diteruskan. Siapapun pemimpinnya, dari siapa datangnya inisiatif itu, ya. Jangan dilihat dari itu orang yang gini aja masa diambil, ya, idenya atau diteruskan. Jangan pernah melihat itu. Tapi yang mempunyai nilai baik ayo diteruskan. Artinya sesuatu yang baik harus dilanjutkan sehingga berkelanjutan, karena kita hidup itu kan dinamis, tidak statis. Ini yang harus dilakukan, dan alhamdulillah logo tadi mewakili itu semua, ya. Logo itu mewakili dari 3 filosofi, yang ini menjadi moral force, itu yang menjadi positif, energi positif yang harus kita kuatkan di ulang tahun yang ke-109 yang mengakhiri masa pemerintahan Sutiaji. Apa upaya yang sudah dilakukan Pemkot untuk menumbuhkan fiskal? Ya, termasuk alhamdulillah kemandirian pertumbuhan ekonomi kita kan, ya. Jadi ini kan belum dirilis, kemarin saya membuat apa tiga filosofi atau moral force itu. Tapi kok alhamdulillah memang sekarang pertumbuhan ekonomi kita termasuk tertinggi dalam perjalanan kurun waktu lebih dari 15 sampai 20 tahun, ya. 15 ke 20 tahun, mulai dari tahun 2009 saya tracing ke bawah, 2007 sampai ke bawah belum pernah kita sampai di angka 6,32, ya. Di tahun 2013 masuk itu pernah di angka 6,20, ya. Tapi sekarang kita 32. Ini bukan kerja siapa-siapa, ini adalah kerja kolaborasi, ini kerja bareng, ini adalah kerja masyarakat kita. Simon Alfredo melaporkan. Oke.